Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 15 Januari 2025. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara-saudariku yang terkasih, keluar dari rumah ibadat, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Saat itu ibu mertua Simon yang terbaring karena sakit demam. Yesus kemudian memegang tangan ibu mertua Simon tersebut dan membangunkan dia. Seketika itu juga lenyaplah demamnya. Tidak hanya pada ibu mertua Simon, tapi Yesus juga terus melayani, menyembuhkan banyak orang sakit dan kerasukan setan yang datang padanya. Saudaraku terkasih, Injil Markus mencatat setelah disembuhkan Yesus, kemudian perempuan itu melayani mereka. Ada dua hal yang bisa kita renungkan bersama dari kisah Injil hari ini. Pertama, Yesus mengajarkan kita untuk punya hati pada sesama kita. Ada kepedulian, ada kepekaan, ada bela rasa teristimewa kepada mereka yang sakit, menderita, dan terpinggirkan. Mereka-mereka yang mengalami kesulitan. Mereka-mereka yang mengalami tidak ada harapan dalam hidup. Dan itulah tugas kita. Ada hati, ada kepedulian untuk mereka. Kedua, kita belajar dari ibu mertua Simon Petrus. Ia tidak mau berpangku tangan setelah ia disembuhkan Tuhan. Ia mewujudkan syukur, terima kasih atas kesembuhannya dengan melayani mereka. Ia tidak menyuruh yang lain untuk menyiapkan sesuatu untuk Yesus dan para murid, tapi dia sendiri melakukan itu. Ia telah merasakan sukacita dan ingin membagikan sukacitanya kepada para tamu yang telah menolongnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini memberikan pencerahan untuk kita semua agar kita punya hati, agar kita punya bela rasa, agar kita punya kepedulian, punya kepekaan pada sesama kita. Banyak di sekitar kita, mungkin saja anggota keluarga kita yang mengalami sakit, penderitaan, kesusahan, kesulitan dalam hidup. Apakah kita punya hati untuk mereka?
dengan mengunjungi, menyapa, hadir, menemani mereka. Ataukah kita menjadi orang asing di tengah-tengah kehidupan mereka? Inilah yang perlu kita lakukan sebagai murid Kristus. Hadir, memberikan harapan baru bagi mereka yang terabaikan. Mengulurkan tangan kasih, memberikan sukacita untuk mereka. Kita diajak juga seperti ibu mertua Simon Petrus, memiliki hati yang penuh syukur atas rahmat kesembuhan yang diterimanya. Dia bangun dan melayani mereka. Semoga kita juga diberkati Tuhan, yang sudah merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita, pun juga tidak duduk pangku tangan. Tidak hanya berhenti, tapi kita penuh syukur, memberikan diri kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.